Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku semuanya dimanapun berada, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam limpahan rezekinya dan dalam keberkahan ya. Amin. Dan semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ini bermanfaat untuk masyarakat banyak, masyarakat luas, agar bisa berbagi, membantu dengan ilmu yang kita punya, membantu sesama manusia dengan ilmu yang kita bisa ya. Ilmu apapun itu bentuknya, dari manapun, seperti apapun, selama itu bermanfaat untuk membantu masyarakat, bantulah ya. Sebisa apapun. Kita bisa bengkel, bantu dengan cara membenarkan mesin ya. Kita bisa menyangkul, bisa membantu dengan cara mencangkul. Masih banyak ilmu yang untuk membantu. Nah, saya akan mencoba nanti berbagi sedikit pemahaman ya. Berbagi semoga bisa menambah sedikit ilmu ya. Semoga bisa menambah sedikit wawasan kita, sedikit ilmu kita dalam proses mempelajari ilmu hikmah ya, atau ilmu yang sedang kita pelajari tentang ilmu ruhani ya, atau ilmu gaib, atau ilmu supranatural, ilmu spiritual supranatural. Kenapa? Saya dari dulu sering bilang, usahakan ketika kita ingin belajar ilmu supranatural, pelajari dulu ilmu-ilmu agama. Hubungannya apa? Hubungannya sangat besar sekali. Karena ilmu supranatural tanpa dibarengi dengan ilmu agama, nanti dikhawatirkan merusak apa? Merusak masyarakat luas. Khususnya merusak yang beragama Islam. Nanti orang-orang yang beragama Islam rusak gitu. Meskipun di dalam agama Islam itu sendiri banyak pendapat, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju tentang ilmu gaib ya. Ada yang menjelek-jelekan orang yang mempelajari ilmu-ilmu gaib, ilmu supranatural ya. Ada yang menjelek-jelekan ketika orang mempelajari ilmu supranatural itu dijelek-jelekan. Meskipun itu masih sama di dalam ruang lingkup agama. Tetapi ada sebagian yang setuju dan memperbolehkan. Gitu. Kalau kita ada dua pemahaman, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Gitu. Kalau kita merunut kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, aulia Allah, ya, aulia dari para syekh ya, para waliullah, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, guru dari para waliullah. Kita arah pelajarannya ke sana. Dan ada yang tidak sepakat dengan pelajaran kita, yaitu tidak masalah. Karena apa? Itu tandanya di dalam Islam itu banyak pemikiran, banyak ilmu berarti. Berarti di dalam Islam itu ilmunya banyak sekali. Komplit, semua apapun ada. Mau ambil yang mana, mau pilih yang mana. Agama Islam itu kaya dengan ilmu. Ilmunya bukan hanya satu. Itu menandakan agama Islam itu sangat banyak pelajaran dan rumit sekali. Kenapa dibilang rumit? Kenapa saya bilang rumit? Karena banyak perdebatan. Di mana ada perdebatan, di mana ada perdebatan, di mana ada perebutan pendapat, di situ berarti ada ilmu. Orang berpendapat A, berarti dia memegang ilmu A. Orang itu berpendapat B, berarti dia mempelajari ilmu B. Orang mempelajari ilmu C, maka pendapatnya akan C. Nah, itu tandanya kenapa di agama kita sendiri tentang ilmu supranatural itu menjadi perdebatan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, itu tandanya berarti agama kita itu kaya dengan ilmu ya.
gitu. Itu bukti nyata, ya, bukti nyata yang ada. Banyak sekali pendapat-pendapat. Jadi ketika Anda ingin berbuat baik, silahkan lakukan berbuat baik. Ketika kita takut disalahkan dengan tokoh-tokoh agama, berarti berbuat baik atas nama diri sendiri. Gitu. Contohnya, kalau kita bukan seorang ustadz, ya, kita bukan seorang ulama, berarti kita tidak boleh membuka pengajian karena kita bukan ahlinya. Yang kita lakukan adalah mendengarkan seorang ustadz lalu kita ucapkan kembali ke orang lain seingat kita gitu. Kita nih mendengarkan seorang ustadz nih, ya, kita mendengarkan seorang ustadz lalu kita sampaikan lagi ke masyarakat awam. Nah, itu sama saja ibadah, itu boleh. Yang penting jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Begitu ya. Seperti hukum-hukum sholat dan lain-lain. Jadi jalan untuk berbuat baik itu banyak. Meskipun kita bukan seorang ustadz, tapi tidak disalahkan ketika kita mengajarkan hal-hal baik, ya, yang kita dengar dari Pak Ustadz, kita sampaikan lagi ke orang yang belum tahu. Itu boleh, yang penting jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Kalau kita merasa takut gitu, karena kalau baca sendiri mungkin bisa salah paham. Gitu. Jadi intinya berbuat baiklah sesuai apa yang diajarkan di dalam agamamu. Agamamu mengajarkan apa? Ajarkan lagi dengan sesama kalian. Bagikan lagi ilmu-ilmu kebaikan, ya. Nah, ilmu supranatural itu adalah sebagian cara, sebagian jalan untuk mengajak orang berbuat baik. Cara dan jalan. Jadi cara itu banyak. Cara itu bukan cuma satu, ya. Meskipun pandangan itu banyak. Dan sebetulnya kenapa banyak pendapat? Karena banyak cara. Kalau caranya cuma satu, berarti pendapatnya cuma satu. Kenapa bisa banyak pendapat? Karena caranya banyak sekali. Kenapa bisa berbeda pendapat? Karena pemikiran manusia tidak sama. Ada yang cocok memakai cara A, ada yang cocok memakai cara B, ada yang cocok memakai cara C. Anda sukanya memakai cara yang mana? Silahkan jalankan. Yang salah itu ketika Anda tidak menjalankan, tidak mau menjalankan, itu yang lebih salah. Selama Anda mau menjalankan, itu bagus. Yang penting menjalankan dengan cara apapun yang Anda mau dan yang Anda suka. Karena banyak sekali cara, ya. Banyak sekali caranya. Mau ikut cara yang mana silahkan. Mau ikut dengan cara yang mana itu boleh, karena mereka punya ilmu, punya dasar, punya pendapat sendiri. Mereka punya pendapat sendiri-sendiri. Jadi mana yang Anda cocok, ikuti dia. Kalau Anda tidak cocok, ya pasti Anda sendiri akan menolak. Dan Anda pasti ingin ikut mengikuti yang Anda cocok. Gitu. Manusia itu biasanya kan mengikuti yang cocok. Kalau yang tidak cocok dia hindari dengan sendirinya. Itu otomatis manusia seperti itu. Ketika dia cocok, ketika dia sejalan, ketika dia sepemikiran, maka dia akan ikut dengannya. Nah, maka dari itu kenapa tidak boleh langsung menyalahkan orang lain? Kenapa? Kenapa orang lain itu mengikuti dia? Berarti dia cocok pemikirannya dengan orang itu, tidak cocok dengan kita. Kenapa dia menjelekkan kita? Berarti orang itu memang tidak suka dengan cara kita. Nah, di situ yang harus kita pikirkan adalah kenapa orang itu memilih dia, kenapa tidak suka dengan kita? Berarti tidak suka dengan cara kita. Yang kita ambil hikmahnya adalah yang penting manusia ini tuh punya arah. Yang penting orang ini punya arah. Nggak ikut saya nggak apa-apa. Ikut dia silakan. Yang penting dia punya arah. Daripada dia nggak punya arah. Nah gitu ya kan. Nah meskipun pendapat kita seharusnya ikut saya yang benar. Benar itu menurut kita, pendapat kita. Menurut dia yang benar. Paham kan? Menurut kita yang benar, menurut dia yang benar. Dan pendapat itu benar menurut mereka masing-masing. Benar menurut Anda masing-masing. Menurut saya belum tentu benar, belum tentu tepat. Dan saya menurut Anda belum tentu benar, belum tentu tepat. Jadi kita itu sebetulnya tidak benar menurut mereka. Dan kita itu benar menurut kita. Intinya ke situ ya. Kita itu benar menurut kita dan kita tidak benar, kita jelek menurut mereka. Nah, dan mereka pun jelek menurut kita, tidak benar menurut kita. Jadi sama-sama saling menjelekan. Nah, jadi saran saya daripada kita saling menjelekan, ini untuk alumni kita aja ya, untuk yang belajar di Padepokan Sangkuraga. Ketika ada orang menjelek-jelekan kita jangan ikut menjelekan mereka.
Jadi biarkan saja mereka menjelekan kita, kita jangan menjelekan mereka. Kita dukung mereka. Kenapa? Karena harus berpikirnya tadi, daripada orang itu tidak punya arah, lebih baik orang itu ikut mereka dan punya arah bersama mereka. Meskipun mereka tidak cocok dengan kita, ya kan? Tetapi kita harus dukung mereka agar mereka itu punya arah. Jangan sebaliknya kita menjelekan mereka. Kalau mereka menjelekan kita, kita doakan mereka. Semoga kamu bersama dia itu menemukan arah yang dicari. Jadi kita harus dukung, harus support. Gitu. Biarkan tidak ikut kita, biarkan mereka ikut mereka dan mereka menuju arah yang baik. Gitu. Karena apa? Karena tadi manusia akan mencari yang cocok dengan hatinya, dengan pikirannya. Ketika tidak cocok, maka dia akan menghindar dengan sendirinya. Tanpa kita minta dia akan menghindar. Begitu ya. Jadi intinya jangan pernah memandang rendah orang lain, jangan pernah meremehkan pemikiran orang lain, karena semua pemikiran mereka itu punya alasan dan punya tujuan sendiri-sendiri, dan pemikiran itu mungkin akan berlawanan dengan arah pemikiran kita. Nah, jadi hargai pemikiran dia, biarkan mereka ikut bersama mereka, kita bersama kita, dia bersama dia, dan yang sana bersama sana. Yang penting terus saling menjaga, karena tujuan kita satu. Ya, tujuan kita satu, jadi biarkan mencari jalan masing-masing yang mereka cocok, gitu ya. Karena caranya banyak sekali. Kalau caranya cuma satu ya tidak akan seperti ini. Gitu. Caranya banyak sekali. Di Islam itu banyak imam, banyak mazhab, banyak imam, akidah. Ya, berhubungan dengan akidah. Jadi ketika berbeda ya akan bertengkar. Nah, tapi kalau kita berpikirnya kedamaian, ya biarkanlah mereka ikut pemikiran mereka. Orang yang bersama kita ikut pemikiran orang-orang tua kita zaman dulu, ya udah. Gitu. Kita intinya jangan menjatuhkan yang lain, karena yang lain pun punya tujuan. Gitu. Jadi selama orang itu punya tujuan baik, support dan dukung. Jangan pernah merasa iri, jangan pernah merasa kitalah yang paling benar, karena menurut mereka kita juga yang salah, mereka yang paling benar. Menurut kita nih yang paling benar. Tapi jangan GR dulu, karena menurut mereka kita itu salah, yang benar itu mereka. Oke, paham? Yang benar itu mereka, kita yang salah. Itu menurut mereka. Menurut kita yang benar, mereka yang salah. Jangan GR dulu, karena menurut mereka kitalah yang salah. Gitu ya. Jadi daripada kita saling menghujat, lebih baik dukung mereka. Gitu. Kita tidak ada yang mendukung ya tidak apa-apa. Gitu. Karena akan kembali kepada Allah lah yang akan menentukan kehidupan kita. Jika kita tidak diridhoi oleh Allah, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi perubahan terhadap diri kita, meskipun perubahan itu terkadang ujian bagi kita. Gitu. Harus hati-hati juga. Kita harus waspada juga. Terkadang kelebihan yang kita punya itu menjadi ujian buat kita. Pemahaman yang kita punya terkadang menjadi ujian bagi kita. Kemajuan kehidupan kita, perkembangan kehidupan kita terkadang itu menjadi sebuah ujian bagi kita sendiri. Nah, jadi disitulah harus hati-hatinya, karena terkadang manusia itu terlena dengan popularitas, terlena dengan keadaan. Nah, ini yang membahayakan kita. Nah, kita kembali kepada ilmu supranatural, ya. Ilmu supranatural, karena banyak yang belajar agar tidak salah arah, ya. Mungkin pelajaran di tempat saya kurang seru, kurang asik, kurang mengenakan karena terlalu serius mungkin ya. Kenapa saya serius? Karena mungkin sudah terbiasa seperti ini, tapi kedepannya mungkin nanti insya Allah akan ada acara-acara hiburan juga agar meriah. Gitu. Mungkin karena masyarakat kita itu suka hiburan ya. Nanti kita coba buat hiburan-hiburan yang meriah juga. Karena monoton itu memang nggak seru ya, membosankan mungkin ya. Nanti kedepannya kita buat acara-acara yang bisa menghibur saudara semuanya ya. Nah, di sini saya akan berbagi sebuah ilmu ya, berbagi sebuah ilmu pendapat yang bagus untuk para pembelajar. Bagus untuk para pembelajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita seringkali mempunyai pendapat ya. Banyak sekali orang-orang cerdas, orang-orang yang super smart, yang cerdas sekali. Banyak sekali yang berpendapat bahwasanya hidup itu harus diraih dengan tekad kita.
Itu ada benarnya. Itu ada benarnya. Tetapi untuk kita yang beragama Islam itu tidak 100% benar. Tetapi ada benarnya. Tetapi mungkin untuk non muslim dan mungkin punya pendapat-pendapat lain tentang ilmu logik, ilmu logika, biasanya berpendapat jika kamu ingin meraih masa depan maka kerja keraslah kamu. Bertekadlah kuat. Jangan pesimis, harus optimis, terus maju. Gitu. Sebetulnya kesuksesan itu bisa dibuat oleh diri kita. Nah, banyak sekali peribahasa seperti ini. Tetapi saya yang mempunyai agama, saya yang mempunyai Allah, tidak bisa cukup dengan hanya pemikiran seperti itu, tidak bisa. Tidak bisa. Bahkan saya berani kita studi banding di masyarakat bahwasanya tekad yang kuat itu bukan modal utama. Meskipun itu salah satu ya. Salah satu dari modal utama agar sukses itu dari tekad, ada masuk. Tetapi ada yang lainnya, ada unsur-unsur lainnya. Satu, keinginan dan tekad yang kuat ya. Kedua, ridha Allah. Gitu. Jadi berarti ada beberapa unsur. Kita punya tekad, kita punya tujuan, kita punya cita-cita, kita punya arah. Dan itu yang ke satu. Yang kedua, kita harus dibarengi dengan doa. Berdoa. Dan kenapa harus berdoa? Berdoa agar nanti mendapatkan hasil yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Ridha Allah, ridha ilahi, ridha Tuhan, ridha yang maha kuasa. Karena hanya dengan optimis, hanya dengan tekad, hanya dengan ilmu yang kita punya, berbekal ilmu, wawasan, pengetahuan yang kita punya, itu tidak menjamin. Tidak menjamin 100%. Saya kalau jujur-jujuran nih, di antara kita semua, kalau jujur-jujuran, saya berani kok studi banding gitu ya. Kita studi banding di lapang seperti apa masyarakat sebetulnya. Tekad ilmu yang kita punya itu tidak menjamin, tidak. Yang menjamin itu apa? Ridha Tuhan yang Maha Kuasa, ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjamin kehidupan kita menjadi apa? Menjadi sesuatu, menjadi seseorang. Jadi bukan seharusnya kita menyombongkan diri kita. Saya berilmu, saya berwawasan, saya punya tekad dan punya misi yang kuat. Bukan itu modal kehidupan kita. Ya. Itu modal ya, tapi ada lagi. Yang harus kita lebih harapkan adalah mendapat ridho, mendapat izin, mendapat dukungan dari Yang Maha Kuasa. Itulah yang utamanya. Nah, modal yang paling penting gitu ya. Modal pertama, meskipun tadi ya, modal yang pertama, mohon maaf kalau agak berbelit. Modal yang pertama, satu tekad, keinginan, dan doa. Ilmu, ya ini modal memang, ini modal. Nah, setelah kita punya alat itu semuanya, setelah kita punya alat-alat, kita punya ilmu, kita punya tekad, misi, tujuan yang jelas ya. Ilmu sudah lengkap, wawasan sudah lengkap. Nah, kita tambah doa. Kita doa. Nah, ini penting doa. Jadi pengumplitan. Nah, setelah doa kita pengharapan. Semoga Yang Maha Kuasa meridhoi, mengizinkan kita menjadi seseorang dengan ilmu-ilmu yang sudah kita kumpulkan. Begitu ya. Jadi unsur yang paling pentingnya adalah tadi. Ketika Tuhan sudah mengizinkan, sudah merestui. Nah, ketika Allah sudah mengizinkan, ketika Allah sudah memberikan ridho kepada kita, Allah sudah ikhlas ridho kepada kita, maka jadilah kita seseorang yang kita harapkan. Bahkan ketika kita tidak berharap ingin menjadi seseorang, ketika Allah sudah ridho kun payakun, jadi kita seseorang. Entah itu jadi pengusaha, entah itu jadi artis, entah itu jadi guru, entah itu jadi pejabat, entah itu jadi apapun itu bentuknya, yang menurut manusia itu adalah kesuksesan. Nah, ketika Allah ridho, maka jadilah orang itu. Nah, terkadang ilmunya belum sempurna. Manusia itu terkadang ilmunya belum sempurna, tapi karena sudah Allah meridhoi, jadilah terangkat dan ilmunya biasanya mengikuti. Sambil berjalan, sambil mempelajari ilmu, jadi bisa sendiri terkadang. Nah, inilah berarti yang lebih utama adalah ridha Allah. Makanya berdoa.
berdoa mengharap ridho ilahi, agar ilahi Rabbi mengizinkan kita dalam langkah-langkah kita. Dan terkadang kehidupan itu tidak bisa diprediksi dengan sesuai tujuan kita. Kita bertujuan kemana, kita ingin kemana, terkadang tidak sesuai dengan tujuan hidup kita. Betul tidak? Tidak sesuai. Kita sudah menyiapkan ilmu A, ilmu B, ilmu C, tetapi ternyata kita malah sukses di bidang lain. Kita sekolah tujuannya sekolah apa, jurusan apa, kuliah jurusan apa. Setelah keluar akademik, ternyata kehidupan kita, rezeki kita adanya di tempat lain yang tidak sesuai dengan akademik kita. Nah, itulah rahasia ilahi yang tidak bisa disangkal. Nah, ilmu ini saya dapatkan dari kehidupan saya. Tetapi setelah saya belajar membaca sebuah kitab dan saya mendapatkan jawabannya ternyata sama dengan yang saya pikirkan. Bahwasanya hidup manusia itu tidak bisa direncanakan oleh manusia itu sendiri. Dan ketika ada beberapa manusia yang merencanakan tujuan itu dan akhirnya terjadi, itulah berarti dia mendapat ridho Allah, dia mendapat ridho yang maha kuasa. Gitu. Tidak semuanya yang direncanakan itu bisa terjadi. Bahkan banyak orang-orang jenius, orang-orang yang cerdas, orang yang smart, orang-orang yang memang quality bagus ya, tetapi tidak sesuai harapan kehidupannya. Seperti tadi jurusannya ke kanan, malah dia menjadi ahli di sebelah kiri. Gitu. Saya survei ya, saya survei di masyarakat di lapangan ini sudah lama sekali. Sudah lama, dan saya mendapatkan kesimpulan bahwa manusia hidup itu harus punya tekad, harus punya tujuan, dan harus dibarengi doa agar mempunyai izin dari Yang Maha Kuasa. Karena menurut saya manusia itu tidak bisa meraih sesuatu dengan tujuannya, tidak bisa meraih sesuai dengan harapan manusia itu. Dan ternyata setelah saya baca kitab, salah satu kitab ini menerangkan pendapatnya itu hampir sama. Ya, saya pun kaget kan, saya pun kaget. Oh, kok sama ya pendapatnya? Saya coba bacakan. Sebuah tekad manusia ya. Ini dari kitab Hikam, ya, dari salah satu kitab Hikam yang saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tekad yang kuat takkan mampu menembus dinding takdir. Tuh, tekad yang kuat tidak akan mampu menembus dinding takdir. Sekuat apapun tekadmu tidak akan mampu menembus dinding takdir. Nah, seperti tadi, kalau memang sudah ditakdirkan dan tekadnya kuat, ya jadi. Ya kan? Dan seperti tadi saya bilang, terkadang kita tekadnya ke arah A, tapi kita jadi sukses di arah B. Karena takdir di arah A itu kita nggak ada takdir di arah A, adanya di arah B. Nah, maka dari itu, ketika kita sudah punya arah tujuan di arah B, maka perdalamlah ilmu B, meskipun tidak sesuai dengan pemikiran kita dan tidak sesuai dengan hati kita. Tapi kalau itu membawa celah baik, kebaikan dalam kehidupanmu, membawa perubahan di dalam rumah tanggamu, membawa perubahan di dalam kehidupan kalian, maka terus perdalam ilmu itu agar bisa menjadi lebih sukses. Berarti mungkin kita mendapat ridhonya di situ. Jadi jalankanlah itu. Jalankan, perdalam agar semakin sukses dan berkembang. Meskipun apa yang kita inginkan itu tidak tercapai, tapi malah tercapainya yang sebelah sini. Yang kita kejar itu yang sebelah sini nih. Tapi yang mendapatkan hasil yang sebelah sini. Yang ini yang harus kita kejar lagi. Yang ini kita tahan dulu. Kejarlah yang ini. Gitu. Paham ya? Karena tadi tidak. Tekad yang kuat takkan mampu menembus dinding takdir. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ketika kita nanti jor-joran ngejar yang ini terus-menerus, dikhawatirkan nanti malah kacau. Jadi yang sudah terlihat ini ada hasilnya, kita kembangkan. Saran saya itu dulu ya. Tekad adalah kekuatan jiwa yang bisa mempengaruhi segala sesuatu. Ya, yang bisa mempengaruhi segala sesuatu itu betul. Dari tekad itu kita bisa bersemangat, bergejolak, ide-ide cemerlang, pemikiran-pemikiran yang belum pernah kita pikirkan bisa terpikirkan, yang orang lain tidak bisa memikirkan, kita bisa memikirkan.
Karena dari tekad itu akan menimbulkan berbagai macam pemikiran. Gitu ya. Tekad ini takkan berpengaruh apa-apa kecuali dengan takdir dan ketentuan Allah. Dengan ketentuan Allah. Tekad ini tuh jelas. Tekad ini takkan berpengaruh apa-apa kecuali dengan takdir dan ketentuan Allah, ya. Jadi seberapa keras pun kita, kalau Allah tidak mengizinkan, kita akan sulit. Makanya yang Allah izinkan, itulah yang kita pelajari, yang kita perdalam, yang kita kembangkan dalam usaha, dalam belajar ilmu, dalam apapun itu bentuknya. Ketika kita sudah mempunyai celah peluang, kejar itu. Berarti yang itu, meskipun kita inginnya ke sana, tetapi jalan memberikan di sini, ini aja kejar. Gitu. Dah ya. Saya teruskan lagi. Bahwa keinginanmu tidak akan ada gunanya bila berbeda dengan keinginan Tuhanmu. Jika tekad yang kuat saja tidak akan membuahkan hasil apa-apa kecuali dengan takdir dan izin Allah, apalagi tekad yang lemah. Seperti halnya tekadmu, wahai murid. Nah, ini kepada pembelajar nih. Seorang murid yang tentu tekadnya lebih lemah biasanya karena banyak godaan. Seorang murid itu lebih banyak godaan, lebih banyak pikiran, lebih banyak keraguan. Gitu. Karena apa? Kenapa banyak keraguan? Karena belum hakul yakin, karena belum menemukan pencerahannya. Nah, jadi tekad seorang murid mungkin akan lebih di bawah gurunya, karena gurunya mungkin sudah lebih berpengalaman dan sudah mulai banyak rasa yang dirasakan, tekadnya lebih kuat. Dan seorang guru sekalipun tidak bisa memaksakan kehendak, apalagi seorang muridnya. Nah, di sini ketika saya baca ini, banyak sekali di antara kita ini ketika belajar ya, khususnya untuk orang-orang Sangkuraga, ketika kita belajar itu inginnya simsalabim, beragadabrag, jadi apa? Prok prok prok. Inginnya seperti itu. Simsalabim, jadi apa? Prok prok prok. Nah, inginnya seperti itu. Tetapi nggak bisa seperti itu. Tapi wajar ketika saya dulu belajar kepada guru saya, memang saya banyak bicara, banyak permintaan, ingin A, ingin B, ingin C, tetapi hasilnya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena terlalu banyak permintaan. Tekadnya sendiri tidak ada. Salah satu bentuk tekad adalah apa? Adalah bentuk saat kita tinggal di tempat belajar seperti apa. Itulah tekad. Tekad itu bisa terlihat saat kita berada di tempat belajar itu. Kegigihan itu akan terlihat. Dan kebanyakan tekadnya itu kurang bertekad gitu. Salah satu contoh tekad adalah ketika kita mengabdi betul-betul kepada sang guru, kepada tempat yang didiami saat belajar. Pengabdiannya seperti apa? Itulah salah satu bentuk tekad. Salah satu bentuk, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk lainnya. Itu adanya mungkin di ta'lim nanti, di pelajaran kalau santri ya. Nah, itu salah satu bentuk. Jadi bentuk tekad itu banyak sekali. Nih, apalagi tekad yang lemah seperti halnya tekadmu, wahai murid. Oh, ya. Hikmah ini ditujukan untuk mendinginkan api ketamakan yang menyala-nyala di dalam hatimu. Yang selalu yakin bahwa segala sesuatu itu bergantung pada usahamu sendiri dan pasti berhasil. Nah, ya. Saya ulangi. Hikmah ini ditujukan untuk mendinginkan api ketamakan yang menyala-nyala. Ya, yang menyala-nyala di dalam hatimu, yang selalu yakin bahwa segala sesuatu itu bergantung pada usahamu sendiri dan pasti berhasil. Nah, kenapa? Tadi ada keterangan tekad yang kuat takkan mampu menembus dinding takdir. Nah, ini untuk menekan bahwa kita jangan terlalu pede. Kita tuh jangan terlalu pede kalau kita sudah berilmu, kita sudah cerdas, kita sudah berwawasan. Saya punya nama besar, saya punya kedudukan tinggi. Kita jangan terlalu pede. Karena jika Allah tidak meridhoi, maka kita tidak akan jadi apa-apa. Jangan pernah sombong. Jangan pernah terlalu pede. Jadi harus selalu ingat, kita itu milik Allah. Kita itu yang mengatur hidup dan mati kita itu adalah Allah.
Maka tidak sepatutnya kita menyombongkan diri ketika kita punya wawasan dan lain-lain. Ya biasa aja, nggak usah berlebihan. Karena ketika kita berlebihan berarti kita sudah merasa saya nih punya kedudukan, saya punya ilmu, saya punya kebisaan nih. Di situ Anda sudah menyombongkan diri. Nah, keterangan ini ditujukan untuk mendinginkan hati, mendinginkan ego, mendinginkan rasa saya paling bisa, mendinginkan agar api-api syaitan itu hilang. Karena pemikiran itu nanti bisa dipengaruhi oleh setan. Kenapa? Karena kesombongan, api ke nama besar, ambisi dan lain-lainnya. Itu akan mempengaruhi nanti. Maka dari itu keterangan ini sangat bagus, ya. Dan ada lagi suatu keterangan nih, istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniamu. Urusan yang telah diatur Allah, tak perlu kau sibuk ikut campur. Tuh. Ya, jelas ya. Istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniamu. Urusan yang telah diatur Allah, tak perlu kau sibuk ikut campur. Urusan yang sudah diatur oleh Allah. Apa itu? Salah satunya rezeki, maut, jodoh. Sebetulnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan terlalu memikirkan ketika kita usaha misalnya. Kok saya nggak bisa-bisa ya usaha. Gagal terus. Nah, kita jangan memikirkan kok saya gagal terus. Jangan mikirin itu. Jangan mikirin itu. Yang harus kita pikirkan adalah besok kerja apa lagi nih. Jadi terkadang orang itu pusing karena pikirannya. Yang membuat pusing itu sebetulnya diri kita sendiri loh. Iya, yang membuat pusing itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Rujit, tahu yang membuat rujit itu diri kita. Contoh gini, kita dipecat nih dari pekerjaan. Minum dulu sebentar. Kita dipecat dari pekerjaan. Biasanya orang itu pusing kan. Aduh ini gimana? Kok saya dipecat? Siapa sih penyebabnya? Siapa ini yang menyebabkan saya dipecat? Pasti ada orang yang iri terhadap saya. Pasti ada orang yang gak suka terhadap saya. Pasti ada orang-orang yang A, B, C, D terhadap saya. Ya kan? Nah, pemikiran seperti itu banyak dialami. Pemikiran seperti itu banyak sekali dialami. Nah, maka dari itu, uruslah urusan kita. Urusan kita apa? Urusan kita itu adalah berusaha bekerja maju ke depan. Jangan memikirkan hasil. Jangan memikirkan ketika kita gagal. Ketika kita gagal dibuat pusing, wah jangan-jangan ada yang nyantet nih. Wah ini si itu tuh iri sama saya. Wah saya dijatuhin lu sama si Anu. Wah saya dipitnah sama si A. Saya dipitnah sama si B. Wah si C nih mau ngerebut jabatan saya. Itu kan rujit ya. Nambah penyakit itu. Jadi jangan ngurusin itu. Biarkan itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tugasnya memang ini sulit. Ketika bicara memang mudah ya. Bicara memang mudah. Tapi memang seharusnya kita itu ikhlas. Kita ikhlas. Biarkan mereka mengganggu kita, ya biarkan mereka mengganggu kita. Ketika kita dizolimi oleh orang lain, dipitnah atau diturunkan atau disaingi atau apa. Oh ya udah, kita cari jalan lain. Tugasnya kita bekerja mencari jalan lain. Jangan malah kita memikirkan, wah si Anu ini. Wah si Anu sengaja mau ngejatuhin saya nih. Wah itu sengaja tuh mau fitnah saya biar jabatannya naik nih. Kita jangan mikirin hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti itu jangan dipikirkan. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana caranya besok saya harus memperlihatkan bahwa saya itu pekerja baik dan benar. Buktikan dengan pekerjaan, jangan banyak memikirkan ke kanan ke kiri. Tugas kita cukup bekerja. Ketika orang ingin ada hal-hal negatif terhadap kita, ya kita bekerja terus maju. Jangan diambil pusing. Kenapa tidak boleh berbuat seperti itu? Karena ketika kita memikirkan mereka, maka fokus kita akan buyar. Ketika kita memikirkan mereka yang ingin menjatuhkan kita, maka peluang untuk mereka menjatuhkan kita itu semakin besar. Karena kita lengah, sibuk memikirkan mereka, bukan sibuk memikirkan pagar untuk diri kita sendiri.
Yang harusnya kita pikirkan adalah kualitas kita sendiri. Kualitas kita sendiri, lingkungan kita sendiri, pagar untuk diri kita sendiri. Jadi ketika orang lain terus-menerus menyerang kita, fokuslah perkuat pertahanan kita. Jangan fokus melihat orang itu mau menyerang ke kita. Kita tidak menyiapkan apa-apa, ya bunuh diri namanya. Contoh gini, ada orang yang ingin melempar. Maka yang harus kita perbuat apa? Ketika kita melihat orang memegang batu lalu ingin melempar ke kita, yang harus kita persiapkan adalah kuda-kuda untuk menghindari lemparan itu, betul tidak? Betul kan? Jadi bukan ketika orang mau melempar, kita hanya melihat batu, oh batunya gede ya, oh gede sekali batunya, oh kayaknya dia mau ngelempar, kenapa ya mau ngelempar saya? Peng, dilempar, beletak, aduh sakit mas. Sakit nggak? Sakit. Yang salah siapa? Ya kita yang salah. Kenapa kita tidak pasang kuda-kuda? Wah mau ngelempar nih. Set. Kita selamat. Jadi ketika orang mau melempar, mau menyerang kita, yang harus kita siapkan adalah kuda-kuda. Kuda-kuda. Kita siap-siap mau ngelempar nih dia. Set. Nah. Jadi yang harus kita siapkan adalah kuda-kuda. Berarti ketika ada orang ingin menjatuhkan kita, ada orang membicarakan kita, ada orang jelek terhadap kita, kita jangan pedulikan mereka, pedulikanlah keadaan kita di sini. Terus bangun tujuan kita, terus perluas tujuan kita, terus perkuat tujuan kita. Ketika orang itu mulai melempar, maka kita bisa menghindar. Karena sudah kuat kuda-kuda kita. Bahkan kita bisa balik menyerang. Karena sudah kuat kuda-kuda kita. Begitu. Ya, ini penting. Penting sekali. Karena banyak orang terkecoh karena baper gitu, baper wajar ya. Baper wajar namanya, manusia ada baper wajar. Tetapi sebaiknya adalah ketika manusia dijelekkan oleh manusia lainnya, fokuslah terhadap diri kita, fokuslah terhadap arah tujuan kita, agar kita semakin jadi, dan orang itu yang akan terpuruk karena terlalu fokus, selalu fokus memikirkan kita, maka dia yang akan terpuruk bukan kita. Tapi kalau mereka menjelekkan kita, terus kita ikut baper melihat mereka, maka sama-sama terpuruk, tidak ada bedanya. Dan kita tidak akan bisa membuktikan kepada mereka. Kalau kita ingin membuktikan kepada mereka, jangan hiraukan perkataan mereka, teruslah maju ke depan, perlihatkan bahwa inilah saya. Dengan hasil yang maksimal. Amin ya. Begitu. Jadi istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniamu. Urusan yang telah diatur Allah tak perlu kau sibuk ikut campur. Sudah jelas. Karena sudah diurus. Orang memfitnah itu sudah jelas dosanya. Jadi ya biarkan mereka memfitnah, kita jangan ikut campur ngurusi mereka. Kita maju aja ke arah tujuan kita ya. Gitu. Seseorang kerap merencanakan berbagai hal bagi dirinya sesuai keinginan nafsunya. Kemudian untuk menggapai rencana yang telah ditetapkannya itu, ia melakukan berbagai pekerjaan yang menyibukkan dirinya. Tentu saja hal ini akan membuatnya lelah, bahkan mungkin pula kecewa, terutama bila sebagian besar perkara yang telah direncanakannya itu tidak berhasil diwujudkan. Nah iyalah, orang sudah bekerja keras, sudah sesuai rencana, sudah sesuai schedule, sudah sesuai arahan, tujuan kita mau kemana, dan kita gagal ya pasti kecewa kan. Pasti kecewa. Dengan menggunakan lafal istirahat ya, menjelaskan kepada para murid bahwa mereka dituntut untuk meninggalkan segala perkara yang menyebabkan keletihan dan penderitaan, kecuali jika perencanaan atau pengaturan tersebut ditujukan untuk sekedar memenuhi tuntutan hidup dan tak sampai memberatkan. Nah, jadi untuk para murid ya, khususnya yang sedang belajar kepada hal-hal duniawi, untuk belajar supernatural ya. Kalau untuk belajar hal supernatural, mengurusi hal-hal duniawi, jangan berlebihan kita menyikapi hal-hal urusan duniawi. Karena supranatural itu adalah tujuannya adalah hal-hal gaib, kedamaian hidup. Ujung dari belajar supranatural, puncak dari belajar supranatural, puncaknya itu apa? Puncaknya itu adalah ketenangan jiwa, ketenangan batin, kedamaian hidup di dunia ini. Karena tujuan puncak dari belajar ilmu supranatural adalah ketenangan di dalam hidup
di dunia fana ini, di dunia ini, di alam dunia ini. Nah, jadi ketika kita sedang belajar ilmu gaib, maka lebih baiknya kembali ke ikhlas, biarkan Allah yang mengatur rezeki kita. Yang penting kewajiban kita jangan ditinggalkan, yaitu kewajibannya apa? Kewajibannya adalah menafkahi keluarga kita. Cari nafkah yang halal, ketika sudah cukup ya sudah. Jangan menggebu-gebu gitu. Karena terkadang rezeki itu dikejar-kejar tuh hilang. Tapi saat tidak dikejar malah datang sendiri. Nah, seperti tadi. Ya, tujuan manusia itu tidak bisa direncanakan. Tidak akan berhasil sesuai dengan yang kita rencanakan dari awal. Belum tentu berhasil ya. Nah, kita teruskan. Kecuali jika perencanaan ya tadi ya. Nah, untuk sekedar memenuhi tuntutan saja ya boleh. Hal ini tidak akan merugikan diri. Bahkan pepatah mengatakan ya, perencanaan adalah setengah dari kehidupan. Tuh. Jadi perencanaan itu memang harus tetap ada. Tadi kan sudah saya atur, sudah saya beli 3 ya, yaitu tujuan, doa, dan kita mengharap ridha Allah. Urusan-urusan yang telah diatur Allah hendaknya dijauhi oleh seorang murid. Tuh, ini untuk pembelajar. Urusan-urusan yang diatur Allah hendaknya dijauhi oleh seorang murid. Ia tak perlu lagi sibuk mengurusi apa yang telah ditangani Allah, karena tindakan semacam itu termasuk sikap sok tahu. Nah, termasuk sikap sok tahu yang tak layak dilakukan oleh orang yang berakal. Lagi pula, tindakan itu bertentangan dengan prinsip rububiyah, ya, kepengaturan, dan takdir Allah. Selain juga bisa melalaikan ibadah. Nah, bisa melalaikan ibadah. Hikmah di atas ditujukan sebagai peringatan bagi para murid, karena biasanya apabila seorang murid sedang menghadap Tuhannya dan sibuk dengan zikir-zikir dan ibadah-ibadahnya, nah, seluruh sebab penghidupan duniawi akan terputus darinya. Contoh gini, kita kan taat ya, kita sholat 5 waktu, zikir, maka otomatis jam kerja kita itu berkurang, betul lah, berkurang jam kerja kita, gitu, karena kita fokus zikir dan ibadah 5 waktu. Katanya ini jam kerjanya kebuang, asar kebuang, maghrib kebuang, isya kebuang, wah jam kerja kepotong-potong. Nah, ya kan, otomatis. Nah, saya lanjutkan ya. Saat itulah, nah, saya ulangi ya. Bagi para murid, karena biasanya apabila seorang murid sedang menghadap Tuhannya dan sibuk dengan zikir-zikir dan ibadah-ibadahnya, seluruh sebab penghidupan duniawi akan terputus darinya. Saat itulah setan datang dan mulai membisikannya, mengiming-iminginya dengan berbagai hal yang sebagian besarnya tidak akan pernah terwujud. Bisikan setan itu kemudian akan membuat si murid lalai, bahkan meninggalkan kebiasaan zikir dan ibadah. Tuh, bahaya ini. Jadi ini banyak terjadi nih di masyarakat. Ini penting, banyak terjadi di masyarakat. Karena kita banyak zikir, kita banyak sholat 5 waktu taat dan ditambah zikir, otomatis jam kerja kita berkurang. Nah, saat berkurang nanti ekonomi kita pun ikut berkurang. Nah, biasanya bisikan setan itu mulai masuk. Bisa dari kanan, bisa dari kiri, bisa ada saran-saran dari luar. Kerja dong lu nya kalau mau dapat duit banyak. Nah, akhirnya terpikirlah, oh iya ya, apa gara-gara gua sering ini ya, zikir ya? Apa gara-gara gua sering sholat ya? Wah iya, jam kerja gua keganggu. Nah, akhirnya bisikan-bisikan setan itu mempengaruhi kita tuh. Dan pada akhirnya, ya udahlah kerja aja lah, fokus biar dapat duit banyak. Akhirnya ditinggalkan lah. Nah, ini godaan yang sering dialami. Terkadang kita mulai ibadah, usaha kita sepi, akhirnya terkena bisikan setan. Malas lagi ibadah. Ini banyak sekali masyarakat yang mengalami hal seperti ini. Ayo ngaku siapa nih? Bener gak ucapan saya? Nah, ini rajin gitu, rajin. Tapi kok rezeki malah seret ya? Nah, itu bisikan setan itu. Sengaja ini bisikan setan. Lalu nanti setan akan mempengaruhi dengan hal-hal tertentu, yaitu
udahlah kerja aja nanti diiming-imingi. Tapi ujung-ujungnya sampai sekarang masih begitu-begitu aja. Bener nggak? Ujung-ujungnya sholat enggak, duit enggak dapat sampai sekarang. Ayo, siapa yang begitu? Ujung-ujungnya sholat enggak dapet, duit enggak dapet, pahala enggak dapet, akhirat enggak dapet, dunia pun enggak dapet ujung-ujungnya. Sampai detik ini, ada nggak yang begitu nih sampai detik ini? Nah, karena keraguan, maka dari itu kita berubah. Jangan jangan mau tergoda lagi oleh seton, ya. Kalau ada Allahu Akbar, langsung ambil wudhu, sholat. Nah, wah, gara-gara habis sholat gue dagang sepi. Jangan mikir itu, awas. Karena sampai detik ini harus ingat pengalaman dulu. Iya, dulu gue sholat, habis sholat, sekarang fokus kerja. Sekarang punya apa? Sekarang udah punya apa? Udah punya rumah 10. Coba. Kalau enggak, ya udah jangan ninggalin lagi itu. Kita kembali ke masa lalu. Minimal kita nggak dapat di dunia, kita dapat di akhirat. Gitu. Kita nggak dapat di dunia, kita dapat di akhirat minimal. Amin, ya, amin. Nah, ini keterangan ini ada sama ya. Gitu. Tipsnya dari saya adalah justru ketika kita berjualan malah makin sepi, usaha malah makin sepi. Tips dari saya, kencangkan lagi zikirnya. Tetapi mungkin zikirnya diatur. Yang penting sholat 5 waktu tepat. Nah, aturlah jam kerja yang kosong, hantam dengan zikir-zikir. Hantam lagi, tambah ikhlas, semuanya kehidupan terserah Allah. Kita mau dibuat seperti apa, kita ikhlaskan, ya Allah. Hidup dan matiku engkau yang mengurusinya. Keluargaku adalah engkau yang menitipkannya kepadaku. Maka niscaya binatang pun yang hidup itu diberikan rezeki. Masa keluarga kita nggak diberikan rezeki? Masa keluarga kita nggak diberikan makan? Binatang, semua binatang yang ada di dalam dunia ini diberikan rezeki oleh Allah, diberikan makan oleh Allah. Masa kita nggak diberikan manusia yang punya akal, yang punya mulut, yang punya tangan? Masa kita nggak yakin dengan kemampuan kita? Yang harus diperjelas adalah keyakinan. Gitu ya. Modal utamanya tadi kita sering bergaul ya. Kita harus sering bergaul, sering menambah teman, berwawasan agar pekerjaan itu makin banyak. Dan harus punya attitude yang baik, sopan santun yang baik. Agar teman-teman kita suka kepada kita, lalu mereka mudah mengajak kita kalau ada job-job, kalau ada rezeki-rezeki pekerjaan ya. Ini modal untuk para saudara semuanya yang sulit mencari pekerjaan, dan hilangkan ego-ego kita. Terkadang di tempat kerja itu yang menyebabkan perpecahan, yang menyebabkan orang tidak suka terhadap kita adalah diri kitanya sendiri terkadang yang tidak cocok dengan mereka. Maka dari itu perbaiki diri kita, jangan ego, tetap attitude jaga, sopan santun. Jangan meninggikan diri, tinggikanlah orang lain. Karena orang lain ketika ditinggikan, ketika orang lain diangkat, itu merasa tersanjung dan akan suka dengan kita otomatis. Itu psikologi seperti itu. Ya, pujilah orang lain, angkatlah mereka, jangan mengangkat diri sendiri. Karena ketika Anda mengangkat diri Anda sendiri, disitulah Anda menjatuhkan diri Anda sendiri. Jadi lebih baiknya angkatlah orang lain, di saat itu Anda akan diangkat oleh orang lain. Bahkan derajat Anda akan naik. Derajat kehidupan akan naik. Seperti itu ya. Jangan pernah mengangkat diri sendiri, karena saat itulah Anda menjatuhkan diri Anda. Angkatlah orang lain, karena percaya tidak percaya saat itulah Anda menaikkan taraf hidup Anda. Ya. Itu aja mungkin untuk malam ini, semoga bermanfaat. Para alumni Sangkuraga semuanya, semoga ada yang bisa dipelajari, ada yang bisa diambil, ada yang bisa dipetik. Mohon maaf jika ada salah kata. Ini adalah sebuah berbagi pemikiran yang saya pikirkan. Kebetulan ada yang sama, jadi saya merasa harus dibagikan bekal hidup kita semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah perkataan, namanya juga belajar ya. Karena saya masih belajar, tahap belajar, jadi jika ada salah kata-kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon bimbingannya dari para guru semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.